apapun yang kita lakukan dalam kaitan dengan tata kelola pemerintahan, basisnya ada regulasi. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa memperhatikan bagaimana regulasi mengatur soal itu. Contoh, berkaitan dengan pembangunan rumah tidak layak huni. Berdasarkan regulasi yang ada, pembangunan rumah tidak layak huni itu sifatnya stimulan. Oleh karena itu, stimulan, kita memberikan stimulasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu sendiri bisa juga berperan dalam rangka untuk bisa keluar dari kemiskinan. Jadi kita juga mengajak masyarakat untuk masyarakat itu kemudian dia berpartisipasi dalam rangka pembangunan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kemajuan desa, saya kira penataan kelembagaan desa yang dilakukan saat ini adalah bagian dari bagaimana pelibatan desa secara meluas. Itu adalah hal-hal yang dilakukan. Dengan demikian desa juga berperan dalam kaitan pembangunan daerah ini. Terima kasih Bapak. Saya persilakan calon Bupati nomor urut 2 untuk menjawab 1 menit dari sekarang. Khusus untuk bedah rumah itu menjadi pertaruhan. Bedah rumah tidak menimbulkan konsekuensi terjadi konflik horizontal ataupun vertikal. Karena itu adalah dana hibah untuk menyelesaikan ada parsial atau bagian-bagian dari kerusakan rumah sehingga dianggap tidak layak huni. Maka kemudian yang kedua, kami melihat juga bahwa seperti apa selama ini tidak cukup kuat memperlihatkan bahwa pemerintah desa kita sudah bisa diandalkan, bisa otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Itu juga diakibatkan dari apa yang kami lihat selama ini, intervensi parsial melalui instansi yang langsung berhadapan dengan pemerintah desa tidak cukup siap untuk memberikan kemestian bahwa pemerintah desa juga harus berdaya dan otonom di sana. Terima kasih Bapak. Sesi berikut kita akan maju ke debat antara calon wakil bupati. Saya akan membacakan secara langsung. Saya ulangi, saya akan membacakan secara langsung pertanyaan kepada masing-masing calon wakil bupati. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Disimak Bapak pertanyaannya. Salah satu fungsi wakil kepala daerah adalah memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Jika Bapak terpilih, bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk menerjemahkan fungsi tersebut? Saya persilakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Koordinasi sebenarnya bagian dari sebuah skenario atau strategi menyelesaikan urusan-urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Maka langkah-langkah yang kita ambil adalah peningkatan kualitas aparat pelaksana, itu juga menjadi sebuah pertaruhan penting. Kedua adalah kita juga harus memastikan bahwa ASN kita adalah orang-orang yang memiliki ciri profesionalitas yang ditandai memiliki kualifikasi, kompetensi, berorientasi pada kinerja, dan kemudian disiplin dalam pelaksanaan tugas. Maka kemudian koordinasi itu harus dimulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan monitoring. Mekanisme dan penyelenggaraan koordinasi harus berkesinambungan dan tepat sasaran. Oleh karena itu, aurah atau marwah lembaga wakil bupati memperlihatkan juga sebenarnya sebuah pertaruhan untuk membantu seorang bupati dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan urusan pelayan kemasyarakatan. Maka kemudian perlu dikembangkan komunikasi timbal balik dalam konteks koordinasi itu. Dan dalam koordinasi itu tentu juga harus memiliki wawasan yang cukup, di mana kemudian juga orang-orang di koordinasi bisa diajak untuk mencapai pada suatu persepsi yang sama, sehingga persoalan apa saja sesuai dengan bidang tugasnya bisa diselesaikan dengan baik melalui koordinasi seorang wakil bupati. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mungkin mau ditambahkan?
Oke, terima kasih. Saya persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Dengan melihat tata laksana atau kinerja seperti sistem kerja, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien, terukur sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dan good governance. Yang berkaitan itu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita fungsi sebagai wakil bupati itu mengkoordinasikan perangkat-perangkat daerah ya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan agar sesuai dengan aturan, mengikuti aturan yang berlaku agar tidak keluar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Waktu habis Bapak, saya persilakan untuk kembali. Saya persilakan kembali calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab 1 menit dari sekarang. Saya kira suasana kebatinan kerja itu juga menjadi hal yang penting di dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan ini. Maka orang Manggarai mengatakan neka labata, neka bencenembor, neka bawal, sina marihia, saya maribaki, neka ngampang tanah, Mohon floor untuk neka ngabebai. Artinya kebersamaan dengan kemampuan dan kehebatan yang ada diakomodir sedemikian rupa dan tidak terlepas dari penghormatan pada akar budaya sebagai orang Manggarai yang bisa saling mendengarkan, saling bicara, lalu kemudian kita sampai pada satu titik kesimpulan untuk menyelesaikan persoalan apa saja di daerah ini. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mungkin masih mau ditambahkan. Oke, terima kasih. Saya persilakan untuk kembali ke tempat semula. Pertanyaan kedua saya tujukan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Mohon disimak Bapak. Salah satu tugas wakil kepala daerah adalah melakukan fungsi koordinasi kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan temuan hasil pengawasan aparat pengawasan. Jika Bapak terpilih, bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk menerjemahkan fungsi tersebut? Saya persilakan calon wakil bupati nomor 1 untuk menjawab 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Langkah-langkah yang ditempuh pertama, mengefektifkan peran lembaga pengawas, yakni inspektorat, dan juga merespons hasil penilaian BPK KPK dan lembaga lainnya agar dalam menjalankan roda pemerintahan ini yang saya katakan tadi good governance ini agar betul-betul bebas dari korupsi atau penyalahgunaan wewenang dari setiap perangkat daerah di Kabupaten Manggarai ini. Yang kedua, mengefektifkan kerja sesuai dengan target kinerja dan waktu berdasarkan acuan kinerja, yakni input, output, outcome, dan impact. Jadi mulai dengan proses, input, proses, hasil, manfaat, dan dampak. Suatu fungsi pengawasan yang efektif dan efisien. Masih ada waktu Bapak, masih banyak, silakan. Yang berikut, pendekatan-pendekatan yang dilakukan juga, arti pendekatan secara internal, ya, terutama dalam rangka mengawasi
berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah ini. Juga melakukan pengawasan bukan hanya terhadap perangkat-perangkat daerah, tapi juga terhadap lembaga-lembaga vertikal, ya, seperti keagamaan, perguruan tinggi, LSM, dan lembaga vertikal lainnya. Itu yang dilaksanakan tugas daripada Wakil Bupati dalam rangka yang koordinasi untuk semua lingkup, baik di lingkup Setda maupun di luar pemerintah, seperti saya katakan tadi, untuk instansi-instansi vertikal, lembaga keagamaan, dan juga untuk kecamatan dan desa, ya, kecamatan dan desa itu juga pengawasan yang dilakukan oleh Wakil Bupati sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 tahun 2004, ya, dalam rangka melaksanakan fungsi dan pengawasan. Di samping itu juga melakukan saran atau usul kepada Bupati diminta atau tidak, ya, dalam rangka menjabarkan tugas-tugas pemerintahan. Silakan Bapak, masih ada waktu. Terima kasih. Kesempatan yang berikut saya persilakan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menanggapi 1 menit dari sekarang. Ini sebuah pertanyaan belum bisa ditindaklanjuti. Kira-kira apa skenario untuk bisa menyelesaikan persoalan ini? Kemudian masih banyak pejabat yang harus masuk penjara.